Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Nurjamilah dari kelas A35. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Ahmad Otong Mustomi LCM AG. Tugas UAS kali ini yaitu menelaah dan menerjemahkan kata dan kalimat pada materi Adab Siam, yaitu salah satu materi yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Nah, berikut ini adalah kurang lebih isi dari kitab Bidayatul Hidayah bagian Adab Siam yang di garis merah. Tulisan merah itu adalah kata-kata yang akan kita coba untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang di bold warna kuning itu adalah kalimat yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi penerjemah yaitu Kamus Al-Ma'ani, Google Translate, dan juga Google Lens. Nah, kita akan mencoba untuk menerjemahkan sekitar 10 kata yang ada di dalam materi adab berpuasa dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata yang pertama adalah at-tijarah. Diartikan dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani, itu artinya perdagangan atau perniagaan. Sedangkan dengan Google Translate itu artinya perdagangan dan Google Lens itu artinya perdagangan. Dari ketiga aplikasi penerjemah ini, yang menurut saya terjemahan yang paling tepatnya itu adalah perniagaan. Kenapa? Karena perniagaan ini adalah kata yang lebih halus ya pemaknaannya. Nah, sehingga lebih layak digunakan terutama dalam membahas tentang adab berpuasa. Kemudian yang kedua, al-aliyah, ketika dicari dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani artinya lebih tinggi. Diterjemahkan dengan menggunakan Google Translate artinya juga yang tinggi, dan terjemahan dengan Google Lens artinya yang tinggi. Nah, dari ketiga hasil penerjemah ini maka menurut saya yang paling tepat itu adalah yang tinggi. Kata yang ketiga adalah al-fadhaili. Nah, diterjemahkan dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani akan memperlihatkan hasil berupa kata-kata membandingkan, berkenan, mengharuskan, mengutamakan. Sedangkan dengan Google Translate artinya kebajikan, dan dengan Google Lens artinya kebajikan. Nah, dari kata ini yang menurut saya paling tepat itu adalah utama, yang utama atau bisa juga paling utama. Nah, kenapa demikian? Karena dalam kitab Bidayatul Hidayah yaitu tentang adab saum ada kalimat seperti ini yang kurang lebih artinya itu berpuasa di bulan-bulan haram atau bulan mulia adalah sangat utama. Nah, jadi yang lebih tepat menurut saya terjemahannya itu adalah utamanya yang tadi didapatkan dengan Kamus Al-Ma'ani. Kata yang keempat adalah asyarab. Nah, ini diterjemahkan dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani artinya minuman, Google Translate juga minuman, dan Google Lens juga minuman. Dan yang menurut saya semuanya paling tepat itu adalah minuman yang sama. Nah, selanjutnya asyahar. Nah, asyahar ini diterjemahkan dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani itu akan menunjukkan kata bulan. Sedangkan Google Translate ternyata sama menunjukkan kata bulan, dan juga Google Lens menunjukkan arti bulan. Nah, namun bulan di sini tentu bukan bulan yang merupakan satelit bumi atau benda ya, tapi bulan di sini adalah memang bulan-bulan di dalam kalender Hijriyah gitu, seperti Muharram, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada at-ta'am. At-ta'am kita terjemahkan dengan Kamus Al-Ma'ani yaitu artinya makanan, nutrisi, memberi makan atau mencicipi. Sedangkan arti kata dengan Google Translate itu adalah makanan, dan Google Lens itu adalah makanan. Jadi dari ketiga aplikasi penerjemah ini semua mirip ya hasilnya, yaitu makanan, dan itu yang menurut saya tepat. Kemudian yang ketujuh adalah al-wiqai. Nah, dalam Kamus Al-Ma'ani, al-wiqai itu artinya ada berkumpul, bergabung, masuk ke dalam kerumunan. Sedangkan terjemahan dengan Google Translate adalah situasi, dan Google Lens adalah situasi juga. Namun menurut saya kata yang paling tepat dan mendekati itu adalah hasil dari pencarian atau penerjemah Kamus Al-Ma'ani.
Nah, yaitu dari kata berkumpul. Nah, karena berkumpul ini lebih mendekati dengan arti kata berhubungan badan. Nah, kenapa demikian? Karena kata tersebut al-wiqai itu ada di dalam satu kalimat di bab siam ini, yaitu yang artinya hendaklah engkau tidak menyangka bahwa yang dimaksud dengan berpuasa hanyalah sekedar meninggalkan makan, minum, dan tidak melakukan hubungan badan di siang hari. Nah, jadi al-wiqai ini lebih tepatnya hubungan badan atau hubungan suami istri ya. Nah, kalau tadi ada situasi dari Google Lens dan Google Translate, yang lebih tepat itu dari Kamus Al-Ma'ani, itu berkumpul, yang itu kata-katanya menurut saya lebih tepat dengan atau lebih dekat dengan kata hubungan badan. Selanjutnya adalah al-istimai dengan Kamus Al-Ma'ani, artinya adalah mendengarkan atau mendengar, dan dengan menggunakan Google Translate itu mendengarkan, Google Lens juga mendengarkan. Jadi dari ketiga penerjemah ini sama artinya semua, dan menurut saya semuanya sudah tepat. Kemudian yang ke-9 adalah junnatun. Nah, dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani ini ada beberapa arti ya. Yang pertama adalah kebun, taman, kemudian surga, dan juga perisai. Sedangkan dengan Google Translate itu artinya surga, dengan Google Lens artinya surga. Nah, dari berbagai penerjemah ini, maka saya menyimpulkan bahwa yang paling tepat itu adalah dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani, yaitu kata perisai. Nah, kenapa kata perisai bukan kata surga? Nah, karena itu lebih tepat redaksinya dengan kalimat sabda Rasulullah ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa itu adalah perisai, junnatun, lebih tepatnya perisai ya, bukan surga. Jadi yang lebih tepat hasil pencarian dari Kamus Al-Ma'ani. Selanjutnya yang ke-10 adalah kasru. Nah, ini dicari dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani, artinya mematahkan, menghancurkan. Dengan Google Translate hancur, dengan Google Lens juga hancur. Yang paling tepat menurut saya sama ya, hancur atau menghancurkan. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk menerjemahkan beberapa kalimat dalam bab berpuasa dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama adalah la yambaghi an taqtasira ala shaumi ramadhana fatatsruka tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fil faradisi. Nah, terjemah dengan menggunakan Kamus Al-Ma'ani ini tidak ditemukan karena Kamus Al-Ma'ani hanya bisa mendeteksi atau menerjemahkan per kata ya, bukan per kalimat, dan ini merupakan kelemahan dari penerjemah Kamus Al-Ma'ani. Kemudian dengan menggunakan Google Translate, hasilnya itu adalah Anda tidak boleh membatasi diri Anda pada puasa Ramadan, meninggalkan perdagangan sukarela dan mendapatkan nilai tinggi di surga. Terjemahan menggunakan Google Lens, jangan membatasi diri Anda pada puasa Ramadan, meninggalkan perdagangan sukarela dan mendapatkan nilai tinggi di surga. Nah, terjemahan yang lebih baik menurut saya itu adalah tidak selayaknya engkau mencukupkan diri hanya dengan berpuasa di bulan Ramadan saja, lalu meninggalkan perniagaan dengan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan usaha untuk menggapai derajat yang tinggi di surga. Nah, itu menurut saya yang lebih tepat dan lebih jelas maknanya. Nah, ini adalah bukti screenshot pencarian dari kalimat yang pertama tadi ya, yaitu dari menggunakan Google Lens dan juga Google Translate. Nah, selanjutnya kalimat yang kedua yaitu wasaumul ashhuril hurumi minal fadhaili wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab wahidun fardun wa salasatun sardun wa hadhihi fis sanati. Terjemahan menurut Google Translate adalah puasa pada bulan haram termasuk keutamaan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 1 kali 1 dan 3 kali berturut-turut, dan ini dalam 1 tahun. Nah, menurut saya ini kurang tepat karena masih menimbulkan arti yang bias. Kemudian terjemahan dengan menggunakan Google Lens, hasilnya adalah puasa pada bulan haram termasuk keutamaan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, 1 persatu dan 3 berturut-turut, dan semua itu termasuk dalam sunnah. Nah, di sini juga ada yang kurang tepat menurut saya, yaitu kata sunnah. Sanati itu bukan sunnah artinya, tapi di Google Lens itu diartikan sunnah. Nah, menurut saya terjemahan yang lebih baik adalah berpuasa di bulan-bulan haram atau mulia adalah sangat utama. Bulan
bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang satu menyendiri sedangkan yang lain berurutan. Hal ini berlaku dalam 1 tahun. Nah, maksudnya menyendiri itu apa? Maksudnya menyendiri itu adalah bulan Rajab yang dia itu merupakan bulan yang ke-7 yang jauh dari Zulqa'dah dan kawan-kawannya. Jadi ada di tengah-tengah ya sendiri. Sedangkan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram ini berturut-turut nih 3 bulan ini. Zulqa'dah itu bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Jadi berturut-turut yang ketiga ini. Nah, maksudnya demikian. Selanjutnya ini adalah hasil screenshot kalimat yang kedua tadi ya, baik dari Google Lens maupun Google Translate. Kalimat yang ketiga adalah wala tadunnu idza sumta anna sauma huwa ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat. Terjemahan menggunakan Google Lens hasilnya itu adalah jangan mengira saat berpuasa, puasa berarti berpantang makanan, minuman, dan hubungan seksual saja. Terjemahan dengan menggunakan Google Lens hasilnya adalah janganlah kamu berpikir ketika kamu berpuasa, puasa itu berpantang makanan, minuman, dan hubungan seksual saja. Terjemahan yang lebih baik menurut saya adalah hendaklah engkau tidak menyangka bahwa yang dimaksud berpuasa hanyalah sekedar meninggalkan makan, minum, dan tidak melakukan hubungan badan di siang hari. Jadi ditambahkan kata di siang hari ya. Kenapa? Karena untuk memperjelas batasan hubungan badan ini waktunya kapan seperti itu. Apakah hanya siang hari saja atau di waktu keseluruhan. Jadi harus diperjelas dengan menambahkan kata di siang hari di dalam kurungnya. Nah, ini adalah bukti pencarian dengan menggunakan Google Lens dan Google Translate untuk mencari kalimat yang ketiga tadi. Kemudian selanjutnya kalimat yang keempat, summa jtahid an tuftira ala ta'amin halalin wala tastakthar fattazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin. Terjemahan dengan menggunakan Google Translate, maka berusahalah untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal dan jangan berlebihan, dan menambahkan lebih dari apa yang Anda makan setiap malam. Terjemahan dengan menggunakan Google Lens hasilnya, maka berusahalah sekuat tenaga untuk melakukan apa yang halal dan jangan berlebihan dan makan lebih dari apa yang Anda makan setiap malam. Terjemahan yang lebih baik menurut saya adalah, kemudian berusahalah engkau untuk berbuka dengan makanan yang halal. Dan janganlah engkau menambah porsi makanmu melebihi yang biasa engkau makan pada tiap malamnya. Nah, ini merupakan bagian dari adab berpuasa, yaitu tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa, karena puasa itu di dalam kitab ini dikatakan bahwa tujuannya itu adalah untuk melemahkan, selain menghancurkan syahwat juga melemahkan kekuatan. Jadi kalau makan berlebih itu bukan melemahkan kekuatan, malah justru menguatkan gitu, sehingga nanti akan bertolak belakang dengan tujuan dari berpuasa itu sendiri. Ini adalah bukti pencarian dengan menggunakan Google Lens dan Google Translate untuk kalimat yang keempat tadi. Kalimat yang terakhir yaitu kalimat yang kelima, fa idza arafta ma'na shaumi fastakthir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadati wa miftahu al-qurbati. Jika kamu mengetahui arti puasa, maka olahlah sebanyak-banyaknya, karena itu adalah landasan ibadah dan kunci keakraban. Terjemahan dengan menggunakan Google Lens-nya, jika kalian mengetahui arti puasa, maka olahlah puasa itu sebaik-baiknya, karena itu adalah landasan ibadah dan kunci keintiman. Terjemahan yang lebih baik menurut saya, apabila engkau telah memahami makna puasa, maka perbanyaklah melakukannya sebatas kemampuanmu, karena puasa adalah dasar dari ibadah dan kunci pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penggunaan kata keakraban, kunci keintiman ini menurut saya kurang tepat dan kurang jelas. Yang dimaksud dengan akrab dan intim itu dengan siapa gitu ya. Nah, di sini di terjemahan yang lebih baik itu kita sebaiknya menjelaskan gitu ya. Ada penjelasan di situ bahwa diganti kata intim dan akrab itu dengan pendekatan diri ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Nah, ini juga hasil screenshot ya pencarian untuk kalimat yang kelima tadi. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan.
Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, bahwa materi adab berpuasa pada kitab Bidayatul Hidayah itu memberikan penjelasan mengenai yang pertama, waktu-waktu utama untuk berpuasa selain di bulan Ramadan. Yang kedua, menjelaskan tentang beberapa adab dan faedah dalam berpuasa. Dan yang ketiga, mengajak untuk memperbanyak berpuasa sesuai dengan kemampuan. Kemudian poin yang keduanya adalah bahwa beberapa aplikasi penerjemah seperti Kamus Al-Ma'ani, Google Translate, dan Google Lens yang sudah kita pakai tadi, ini cukup membantu kita untuk dapat memahami makna dan dari kata dan kalimat yang terdapat pada materi adab berpuasa dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.